Halo teman-teman, baik lagi di Farul Aziz Channel. Nah, video kali ini gue mau sedikit ngasih tahu ke kalian semua. Mungkin di sini ada beberapa orang yang baru terjun ke dunia fotografi dan bingung gitu ya mau pakai lensa yang kayak gimana sih enaknya dan fungsi lensa ini tuh apa sih ya. Nah, mungkin di sini buat kalian yang udah tahu dan yang udah jago di skip aja videonya karena di sini gue hanya sekedar sharing lensa-lensa apa sih yang ada di depan gue dan pakainya tuh enaknya pakai yang gimana gitu ya di medan kayak gimana lensa yang di depan ini. Sebelum video dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Nah teman-teman, sekarang gue mau ngasih tahu nih ke kalian semua, sedikit yang ngasih tahu karena gue juga nggak begitu terlalu tahu banyak gitu ya. Ini hanya pengalaman gue ketika gue memakai lensa-lensa yang ada di depan ini. Teman-teman gue juga ada yang pernah nanya ke gue, enaknya tuh pakai lensa yang kayak gimana sih Rul gitu. Terus juga ada yang pernah nanya yang di komentar waktu itu pernah ada enaknya tuh pakai lensa ini atau ini gitu ya. Karena lensa itu banyak banget dan fungsinya tuh beda-beda teman-teman ya. Sekarang langsung aja nih di depan gua ada lensa fix 50 mili yang bukannya 1,4. Nah, lensa fix ini biasanya digunakannya tuh untuk memotret model teman-teman karena memiliki ruang yang lebih padat ya. Jadi biasanya tuh model-model membutuhkan background-background yang mungkin kebutuhannya untuk bokeh-bokeh. Nah, lensa fix ini memiliki focal length yang tidak bisa dirubah teman-teman. Misalnya ya lensa fix 50 mili, 30 mili, terus juga ada lensa fix 100 mili gitu ya. Jadi lensa fix itu berbagai macam dan f-nya pun ada berbagai macam ya. Yang paling kecil itu ada di 1,2 gitu ya. Tetap yang terbesar itu ada di 16, kalau enggak ada di 22 tergantung lensa dan tergantung mereknya juga teman-teman. Terus juga kalau misalnya kalian memotret wedding juga cocok banget untuk dapat bokeh-bokeh yang manis ya gitu ya. Misalnya kalian membutuhkan yang menentukan objeknya tuh bener-bener fokus di satu titik, itu kalian cocok banget pakai lensa fix gitu. Nah lanjut lensa kedua teman-teman, di sini gue ada lensa Sigma 10-20 mili, dimana lensa ini sering gue gunakan ketika gue memotret misalnya yang membutuhkan sudut pandang yang sangat luas. Biasanya gue motret kayak pemandangan, terus juga kayak kota-kota ya, gedung-gedung, itu membutuhkan wide yang sangat luas ya, sudut pandang yang sangat luas. F-nya pun biasanya kalau misalnya digunakannya gue pakai di 18 gitu ya, membutuhkan ketajaman yang harus menyeluruh gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan f yang sangat besar itu pasti beberapa bagian ada yang ngeblurnya. Kalau misalnya di atas 10 gitu masih bisa luas banget. Lensa wide juga bisa digunakan ketika kalian misalnya nge-vlog gitu ya. Kalau enggak di wedding juga cocok untuk foto-foto grup mungkin yang misalnya di atasnya di pelaminan itu membutuhkan wide juga gitu ya. Itu cukup banget apalagi di 10 mili. Tapi hati-hati kalau misalnya kalian memiliki lensa wide gitu ya di 10 mili, hati-hati aja misal di pinggir-pinggirnya itu pasti agak ngedistorsi ya. Ngedistorsi itu agak ketarik, jadi agak fotonya tuh agak gepeng-gepeng gitulah ya. Biasanya itu ada di lensa 10 mili. Kalau misalnya di 8 mili itu udah masuknya biasanya ke fisheye teman-teman. Lanjut lensa ketiga teman-teman, di sini gue ada lensa kit 18-135, di mana lensa ini tuh kitnya 7D teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli kamera 7D pasti kitnya dapet yang 18-135. Ini termasuk lensa semi tele ya teman-teman, di mana focal length-nya tuh ada di 18-135. Jadi kalau misalnya kalian misalnya pengen motret ketika di kota gitu ya, kalian jalan-jalan, ini cocok banget karena kalian gak perlu bawa lensa 2. Misalnya kalian butuh yang deket gitu ya, harus ganti gitu ya. Kalau misalnya pakai semi tele itu cocok. Terus juga kalau misalnya kalian membutuhkan objek yang jauh gitu ya, kalian bisa pakai juga di 135-nya. F-nya itu F standar ya teman-teman, di 35 sampai 5,6 itu yang terbesarnya, dan terkecilnya biasanya sampai ke 22 gitu. Biasanya juga digunakan ini buat street cocok banget ya. Misalnya kita lagi hunting street, ini cocok di lensa semi tele ya. Nah, yang terakhir itu ada lensa tele teman-teman. Di sini lensa tele ini tuh udah punya focal length di 70-300. Biasanya kalau lensa tele itu digunakan kita untuk memotret-motret jauh. Misalnya kalian pengen motret orang yang bener-bener candid gitu ya, misalnya yang jauh nih, biar kita nggak ketahuan gitu ya motretnya di mana gitu ya, nggak tahu, tahu-taunya kena aja gitu ya. Nah
pakai lensa tele ini. Terus juga biasanya digunakan untuk memotret binatang-binatang gitu ya, binatang yang jauh yang mungkin kalau misalnya kita foto dengan jarak dekat itu binatangnya pasti kabur. Nah, pakai lensa tele teman-teman. Jadi lensa tele itu juga banyak ya, macam-macam, ada 70-300, ada di atasnya juga yang lebih panjang teman-teman, dan harganya pun puluhan juta. Nah, terus juga lensa tele ini juga udah bisa memotret makro teman-teman, dimana lensa makro itu yang bisa memotret yang misalnya benda-benda kecil ya, misal binatang-binatang kecil ini mampu juga gitu. Terus juga kalau misalnya lensa tele juga biasanya digunakan untuk motret-motret sport teman-teman, misalnya foto bola, foto balap gitu ya. Gak mungkin lah kita pakai foto tuh pakai apa yang action gitu ya, misalnya foto-foto main bola gitu ya, main balap gitu ya, nggak mungkin kita pakai lensa yang wide. Karena apa? Kenapa? Karena kalau misalnya kita motret pakai wide gitu kan, kita harus dengan jarak dekat, dan itu nggak mungkin juga teman-teman. Memotret menggunakan lensa fix juga ketika memotret sport itu juga kurang enak teman-teman, karena kita harus mengatur ya posisi dan komposisinya seperti apa. Kalau misalnya lensa fix itu kan cuman segitu ya segitu aja. Kalau misalnya kita membutuhkan yang lebih luas, mungkin kita harus mundur juga dan ribet juga ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua informasi tentang lensa-lensa yang pernah gua pakai di sini. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye-bye.